せ夢だけは誰も奪えない心の翼だから Say yeah Avatar The Legend of Korra memang sudah berakhir dengan ending yang cukup kontroversial. Tapi, terlepas dari ending tersebut, masih banyak fans Avatar yang penasaran dengan kelanjutan kisah Avatar lainnya. Dan tiba-tiba, saat kita searching di internet, ada satu nama yang membuat orang tersebut terkejut, yaitu Genji. Atau lebih tepatnya, Avatar The Legend of Genji. Dan muncul berbagai pertanyaan lainnya. Apa itu kisah Avatar baru? Bagaimana kisahnya? Dan kapan terbitnya? Jika kalian ingin tahu jawabannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Karena Hasibu akan merangkum informasi tentang Avatar The Legend of Genji, mulai dari kisah dan biografi singkat para karakternya. Penasaran apa aja? Berikut daftarnya. Sebelum kita membahas kisah legenda dari Genji, pertama-tama kita bahas dulu Avatar pendahulunya, yaitu Korra. Karena apa yang akan saya sampaikan ini akan nyambung dengan pertanyaan kalian. Apa itu Avatar The Legend of Genji? Atau lebih tepatnya, bagaimana kisah ini bisa tercipta? Setelah sequel Avatar The Legend of Aang tamat, memang tak bisa disangkal kisah The Legend of Korra yang menjadi kisah lanjutan dari sequel tersebut menjadi salah satu animasi yang paling tunggu-tunggu para penggemarnya. Dan tak butuh waktu lama bagi Korra hingga memiliki fanbase-nya sendiri. Sayangnya, karena season 3 yang bocor sebelum perilisan resminya, membuat rating Legend of Korra season 3 terjun bebas. Akhirnya, secara mengejutkan, Korra pun pindah dari TV menuju distribusi digital. Nah, episode terakhir Legend of Korra ini pun tak kalah mengejutkan. Nickelodeon telah mengkonfirmasi hubungan terlarang antara Korra dan Asami. Tentu saja para fans bereaksi keras, termasuk saya, yang benar-benar kecewa dengan endingnya. Kenapa film yang seharusnya untuk anak kecil malah menunjukkan sebuah hubungan yang menyimpang itu? Dan keputusan Nickelodeon untuk membuat kedua pasangan ini official memang patut dipertanyakan. Apakah untuk menaikkan rating, menyenangkan fans, ataukah sebuah konspirasi Illuminati yang ingin menanamkan ide kepada anak-anak bahwa hubungan tersebut boleh? Mungkin saja. Apapun alasannya, sepertinya akhir dari The Legend of Korra juga akhir dari franchise Avatar. Namun, pada tahun 2014 lalu, dikabarkan telah dibuat sebuah petisi yang mendesak agar Avatar dilanjutkan. Petisi tersebut mengatakan bahwa baik The Legend of Aang maupun Korra yang kontroversial, Avatar tetaplah animasi sukses yang telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Dan buah dari petisi inilah yang mungkin jadi cikal bakalnya tercipta legenda Genji. Karena The Legend of Genji adalah sebuah proyek fanfiction multimedia berbasis sukarelawan untuk membuat seri Avatar berbasis web yang baru. Ini adalah kisah tidak resmi dan tak berafiliasi dengan pencipta asli, karena siklus reinkarnasi tanpa henti dari karakter Avatar lah yang memungkinkan para penggemar untuk membayangkan bab selanjutnya dalam cerita. Jadi, kisah Genji ini sendiri bukan official, tapi kalian yang sudah terlanjur kecewa, jangan buru-buru untuk menutup videonya. Karena bagi kalian yang penggemar setia seri Avatar, ataupun kalian yang penasaran dengan kisah selanjutannya, kisah Genji ini sendiri cukup menarik untuk kita simak. Karena di kisah ini ada dua Avatar yang muncul secara bersamaan. Penasaran kan? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke prolog ceritanya dan biografi singkat para karakternya. Prolognya ini cukup singkat. Untuk video prolognya sendiri, kalian bisa lihat channel YouTube-nya The Legend of Genji. Di sana ada video 2 menitan yang berjudul The End of Era. Jadi ceritanya, setelah Korra yang meninggal secara mendadak, di tengah dunia berduka, dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, gelombang energi spiritual apokaliptik meletus di jantung Ba Sing Se. Dan telah terjadi suatu prestasi legendaris dari energi bending. Karena Avatar Korra lah, dinding Ba Sing Se masih tetap berdiri. Setelah Korra mati, terjadi lebih banyak perubahan di dunia. Dan hadirlah Genji ke permukaan untuk membawa keseimbangan ke dunia sekali lagi. Dan siklus berlanjut. Genji, sang karakter utama ini dilahirkan dan dibesarkan di pemukiman Sandbender kecil. Keluarga Genji pindah ke kota Jinza yang sibuk setelah relokasi paksa suku-suku Sandbender 4 tahun yang lalu. Genji menukar pelaut pasir buatannya dengan pel dan ember, melakukan pekerjaan sambilan di sekitar kota untuk menghidupi ibu dan adik perempuannya. Sekarang berusia 17 tahun, Genji adalah tukang pasir yang terampil, tetapi juga bolos kronis yang berjuang di sekolah. Genji memiliki sifat
berorientasi kepada keluarga, praktis, penentang, sinis, dan penghindar. Luan dilahirkan di kota selatan Gauling. Luan dinobatkan sebagai pengganti Korra sebagai avatar baru oleh Teratai Putih dan Daily pada usia muda. Keluarganya pindah ke lingkaran atas Ba Sing Se, dan Luan menerima pendidikan elit bersama dengan pelatihan airbending kelas dunia. Favorit pribadi Presiden Bao Jun dan kekasih Pradarasi Bumi, Luan telah mengembangkan karisma, kecerdasan, dan kecepatan fisik yang diperlukan untuk menjadi avatar yang hebat. Meskipun menguasai airbending dan metal bending, Luan belum berhasil menguasai firebending. Seiring bertambahnya usia, dia mulai mempertanyakan keterampilannya dan apakah dia benar-benar siap untuk mengambil peran sebagai avatar. Luan memiliki sifat diplomatik, baik hati, setia, dan cukup kritis. Nami adalah satu-satunya putri Tomkin, seorang pekerja rig minyak di suku air utara. Ketika dia masih kecil, tabib memprediksikan Nami akan menjadi waterbender yang hebat, dan orang tuanya yang senang mendaftarkannya di akademi waterbending swasta. Bertahun-tahun kemudian, dia tidak pernah menunjukkan kemampuan, membungkuk dan diintimidasi oleh rekan-rekannya tanpa ampun. Nami menemukan kenyamanan dalam sahabat-sahabatnya, bermacam-macam roh kecil aneh yang sering berada di rumahnya. Nami memiliki sifat ceria, tenang, murah hati, perseptif, dan tidak sabaran. Aiko adalah putri angkat seorang diplomat negara api yang sukses. Dia terdaftar di Royal Fire Academy for Girls, sebuah sekolah asrama untuk elit masyarakat negara api. Di sana ia unggul dalam bidang akademik dan pemadaman api, secara konsisten peringkat di bagian atas kelasnya. Namun, terus berjuang untuk sukses telah meninggalkan Aiko dengan kecenderungan perfeksionis dan kecemasan. Aiko memiliki sifat perfeksionis, sangat welas asih, cemas, dan bangga. Maya. Di antara Ocean Folk, dia secara resmi disebut Maya of the Clay dan Both Clans. Salah satu dari 6 anak, dia adalah putri seorang nelayan dan seorang akademisi. Tumbuh di tepi timur Federasi Bumi, di tepi daratan dan laut, Maya menghabiskan masa kecilnya berenang dan bermain di ombak. Ketika dia berusia 12 tahun, Maya dibawa oleh agen Daily untuk dilatih. Sekarang berusia 17 tahun, dia baru saja lulus dari Akademi Pelatihan Daily, dan tugas pertamanya melampaui impiannya yang paling liar. Dia telah bergabung dengan detail keamanan pribadi avatar. Maya memiliki sifat mudah, taktis, ambisius, sarkastik, dan nakal. Jadi, di sini dikatakan ada dua avatar yang dikatakan telah muncul. Pertama ada Genji dan ada Luan. Untuk Genji, saya masih belum tahu apakah ia sudah diakui atau kemampuannya sebagai avatar telah diketahui orang-orang. Tapi untuk Luan, sendiri ia sudah dibuatkan sebagai avatar oleh Teratai Putih dan Daily. Jadi, kemungkinan dari mereka berdua akan ada yang jadi avatar palsu. Karena sejauh yang saya tahu, avatar bereinkarnasi hanya pada satu tubuh atau avatar tunggal. Dan kemungkinan terbesar, Luanlah avatar palsu tersebut, mengingat Luan sendiri masih mempertanyakan keterampilannya sebagai avatar. Mungkin saja, Luan ditempatkan sebagai avatar untuk dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai alat untuk mendapatkan akses yang diberikan terhadap sang avatar, mulai dari kekayaan hingga kehormatan, mungkin. Nah, itulah rangkuman informasi tentang The Legend of Genji dari saya. Jika ada tambahan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Di sana kita bisa saling berdiskusi dan tulis pendapat kalian tentang proyek Genji ini, dan bagaimana pendapat kalian tentang ending Korra tadi. Satu tambahan lagi dari saya. Untuk website dari proyek ini, kalian bisa search di legendofgenji.com. Di sana kalian bisa lihat gimana desain karakter, wall information, dan masih banyak lagi. Akhir kata, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.